Baginda Raja Gabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu hari, tanpa alasan yang jelas, Abu Nawas tiba-tiba ditangkap dan dibawa ke istana. Setelah dihadapkan kepada Baginda Raja, ia langsung dijebloskan ke dalam penjara. Namun baru beberapa hari ditahan, tiba-tiba Abu Nawas dibebaskan kembali. Hal ini tentu membuat Abu Nawas merasa heran. Ia pun memberanikan diri bertanya kepada Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, sebenarnya apa salah saya? Kenapa saya tiba-tiba di penjara lalu dibebaskan begitu saja Paduka?" tanya Abu Nawas. "Kamu tidak suka saya bebaskan? Kalau begitu nanti saya akan masukkan kamu lagi ke penjara," jawab Baginda Raja dengan ketus. "Ampun Paduka yang mulia, tentu saja saya tak ingin di penjara Paduka. Saya ini hanya ingin tahu, apa kesalahan saya sampai diperlakukan seperti ini Paduka?" tanya Abu Nawas lagi. "Sudahlah, kamu pulang saja sebelum aku berubah pikiran," balas Baginda Raja. Karena takut akan kembali ditahan, Abu Nawas pun langsung meninggalkan istana. Saat ia hendak keluar gerbang, ia berpapasan dengan salah seorang menteri yang juga merupakan sahabatnya. "Alhamdulillah, akhirnya kamu dibebaskan juga Abu Nawas," kata sang menteri. "Iya nih, aku sendiri juga heran. Kenapa tiba-tiba di penjara dan kemudian dibebaskan begitu saja?" ujar Abu Nawas. "Oh itu Abu Nawas, aku tahu penyebabnya," timpal sang menteri. Mendengar hal itu Abu Nawas pun terkejut. "Jadi kamu tahu permasalahannya? Coba ceritakan padaku." "Ceritanya begini Abu Nawas. Tempo hari salah satu punggawa istana memberi laporan palsu kepada Baginda Raja. Ia mengatakan kalau kamu telah berbuat kesalahan. Nah kebetulan waktu itu Baginda Raja sedang kesal. Beliau pun langsung menyuruh pengawal untuk menangkapmu dan menghukummu tanpa memberi kesempatan untuk membela diri. Melihat hal itu, aku tak tinggal diam Abu Nawas. Kamu kan sahabatku. Nah keesokan harinya, aku memberikan bukti bahwa kamu tidak bersalah dan semua tuduhan punggawa itu hanyalah fitnah. Begitu Baginda Raja mengetahuinya, beliau langsung membebaskanmu dan menghukum punggawa istana tersebut Abu Nawas," tutur sang menteri. "Oh, jadi aku korban salah tangkap. Harusnya Baginda Raja meminta maaf kepadaku," timpal Abu Nawas. "Udah, biarkan saja Abu Nawas. Mungkin Baginda Raja malu mengakuinya. Yang penting kan kamu sudah bebas," sahut sang menteri. "Ya sudahlah, tapi terima kasih ya sudah menolongku," kata Abu Nawas. Ia pun kemudian melanjutkan perjalanannya pulang ke rumah. Sejak peristiwa itu, Abu Nawas tak mau lagi datang ke istana. Dan beberapa bulan kemudian Baginda Raja mulai merasakan kehilangan. Ia merasa sunyi tanpa Abu Nawas yang selalu menghiburnya di setiap waktu. Baginda Raja lalu memerintahkan beberapa pengawal untuk mengundang Abu Nawas datang ke istana. Namun, Abu Nawas menolak undangan tersebut. Di hari berikutnya, Baginda Raja kembali mengutus pengawal, tetapi Abu Nawas masih juga tidak mau datang. Begitu juga dengan hari-hari selanjutnya. Mungkin Abu Nawas masih marah kepadaku. Sebaiknya aku sendiri yang menemuinya, pikir Baginda Raja. Dan saat itu juga Baginda Raja langsung pergi menuju rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, ia melihat Abu Nawas sedang asik bermain bersama anak-anak kecil. "Wahai Abu Nawas, kesinilah. Bagaimana kabarmu?" sapa Baginda Raja. Abu Nawas pun berjalan menghampirinya. "Saya baik-baik saja Paduka," jawabnya. "Kamu kenapa tak mau datang ke istana, malah memilih bermain dengan anak-anak kecil?" tanya Baginda Raja. "Jangan salah Paduka, dengan bermain bersama anak-anak kecil saya justru mendapatkan pelajaran berharga," balas Abu Nawas. Mendengar hal itu Baginda Raja menjadi heran.
Bagaimana mungkin Abu Nawas? Coba beritahu aku. Paduka mungkin belum tahu kalau anak kecil itu mempunyai 3 sifat yang jarang dimiliki oleh orang dewasa, apalagi seorang penguasa. Jelas Abu Nawas. Oh ya? Apa itu Abu Nawas? Tanya Baginda Raja semakin penasaran. Yang pertama Paduka, jika anak kecil tidak tahu, mereka tidak malu untuk bertanya. Nah, yang kedua, anak kecil itu tidak takut mencoba hal baru Paduka. Dan yang ketiga nih Paduka yang tak kalah penting, anak kecil tidak merasa malu untuk mengakui kesalahannya Paduka. Tutur Abu Nawas. Sontak Baginda Raja terdiam. Ia mulai memahami arah perkataan Abu Nawas. Baiklah Abu Nawas, aku minta maaf. Aku benar-benar hilaf karena telah berbuat zalim kepadamu. Sesal Baginda Raja. Mendengar permintaan maaf tersebut, Abu Nawas pun tersenyum dan memaafkan Baginda Raja. Kisah selanjutnya, terlalu bijaksana. Dikisahkan ada seorang sufi yang terkenal karena sifat kebijaksanaannya. Setiap kali memutuskan suatu permasalahan, ia selalu memikirkannya matang-matang. Bahkan untuk berbicara pun ia sangat berhati-hati. Ia tidak ingin kata-katanya melukai hati lawan bicaranya. Sang sufi ini sebenarnya kurang setuju dengan cara berpikir Abu Nawas dalam menyelesaikan masalah. Menurutnya, meskipun apa yang dilakukan Abu Nawas seringkali bertujuan baik, namun tak jarang ada pihak yang merasa tersakiti. Dan ini sangat bertentangan dengan prinsip sang sufi yang menjunjung tinggi kehati-hatian dalam bersikap maupun bertutur kata. Hingga pada suatu hari, Baginda Raja mendengar tentang sang sufi yang dikenal bijaksana itu. Ia pun tertarik dan berniat mengangkatnya sebagai penasihat istana. Maka Baginda Raja mengajak Abu Nawas untuk menemaninya menemui sang sufi. Dan singkat cerita, tibalah mereka di rumah sang sufi. Saat itu hujan turun sangat deras, membuat suasana menjadi dingin. Sang sufi pun mempersilahkan tamu-tamunya duduk di dekat api unggun di dalam rumahnya untuk menghangatkan badan. Di hadapan sang sufi, Baginda Raja meminta petuah. Wahai sufi, bagaimana seharusnya sikap seorang raja yang baik? Sang sufi pun menjawab dengan tenang. Begini Paduka, meskipun Paduka adalah raja yang adil, namun Paduka juga harus menjaga lisan dalam bertutur kata. Jika hendak membicarakan sesuatu, gunakan terlebih dahulu akal budi Paduka. Pikirkanlah dengan baik-baik, berucapkan dengan kalimat yang benar dan tidak menyakiti. Baginda Raja tampak sangat terkesan dengan pribadi sang sufi yang penuh kehati-hatian dan kelembutan. Namun di tengah suasana yang serius itu, tiba-tiba Abu Nawas berkata, "Wahai Tuan Sufi, aku ingin mengatakan sesuatu. Apakah boleh?" Sang sufi menatap tajam ke arah Abu Nawas. Dalam hati ia berkata, Abu Nawas ini pasti akan berkata sesuatu yang menjebak. Aku sudah siap dengan jawabannya. Ini saat yang tepat untuk menasehatinya. Kalau menyangkut kebenaran, silahkan katakan saja. Tapi jangan gunakan lisan untuk berkata yang tidak berguna. Dan sebelum berbicara, berhati-hatilah. Gunakan kalimat yang baik dan benar agar tidak menyakiti lawan bicaramu, ujar sang sufi menasehati. Tentu saja Tuan, ini menyangkut sebuah kebenaran, jawab Abu Nawas. Bagus, silahkan, apa yang ingin kamu sampaikan?
Begini Tuan, aku melihat ada benda berwarna merah mendekati jubah Tuan, kata Abu Nawas. Benda warna merah? Maksudmu apa? Tanya sang sufi mulai heran. Benda itu kalau disentuh sangat panas Tuan, jawab Abu Nawas kalem. Benda apa itu sebenarnya Abu Nawas? Tanya sang sufi lagi mulai merasa janggal. Sepertinya, maaf nih Tuan Sufi, sepertinya api unggun mulai membakar jubah Tuan, jawab Abu Nawas santai. Seketika itu juga sang sufi pun terkejut. Ia melihat ujung jubahnya benar-benar mulai terbakar. Kenapa kamu tidak segera memberitahuku? Jangan berkata bertele-tele seperti itu, serunya kesal sambil buru-buru melepaskan jubahnya dan memadamkan api. Abu Nawas pun hanya tersenyum cengengesan dan menjawab, "Loh, ini kan sesuai dengan nasihat Tuan Sufi. Aku harus berpikir dulu sebelum berbicara. Aku juga tak ingin Tuan Sufi sakit hati karena ucapanku." Baginda Raja yang menyaksikan kejadian itu pun langsung tertawa terbahak-bahak melihat tingkah aneh dan lucu Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Baginda Raja memanggil Abu Nawas ke istana. Baginda Raja merasa perlu melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk rakyatnya, terutama bagi anak-anak yatim yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Baginda Raja percaya bahwa Abu Nawas dapat membantu mewujudkan ide ini. "Abu Nawas, aku ingin mengadakan kegiatan santunan untuk anak-anak yatim di kerajaan kita. Aku ingin mereka merasa dihargai dan dicintai. Apa yang harus kita lakukan untuk membuat acara ini lebih berkesan, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas dengan tersenyum dan kemudian berkata, "Paduka, itu memang niat yang sangat mulia. Nah, agar lebih berkesan, kita adakan pesta kecil untuk anak-anak yatim dengan makanan, permainan, dan hadiah. Namun yang paling penting, Paduka, kita harus memberikan waktu dan perhatian kita kepada mereka." Baginda Raja setuju dengan ide tersebut. Mereka mulai mempersiapkan acara santunan anak yatim. Mereka mengundang semua anak yatim di kerajaan dan menyediakan makanan enak, permainan seru, dan hadiah-hadiah yang menarik. Hari yang dinanti pun tiba. Istana dipenuhi oleh tawa dan keceriaan anak-anak yatim. Baginda Raja dan Abu Nawas berjalan di antara anak-anak, berbincang dan bermain bersama mereka. Anak-anak merasa sangat bahagia dan bersemangat karena mereka jarang mendapatkan perhatian seperti ini. Melihat kebahagiaan di wajah anak-anak yatim, Baginda Raja merasa sangat terharu. Setelah beberapa saat, Abu Nawas meminta perhatian semua orang. "Anak-anak, hari ini kita semua berkumpul untuk merayakan kebahagiaan bersama. Baginda Raja memiliki sesuatu yang ingin disampaikan kepada kalian." Baginda Raja tersenyum dan kemudian berkata, "Anak-anakku semua, aku sangat senang melihat kalian semua bahagia. Kalian adalah masa depan kerajaan ini, dan aku ingin kalian tahu bahwa kalian selalu dihargai dan dicintai. Hari ini aku belajar bahwa kebahagiaan sejati datang dari memberi dan berbagi dengan sesama." Salah satu anak yatim, seorang gadis kecil, mendekati Baginda Raja dan berkata, "Paduka, terima kasih telah mengundang kami. Kami sangat bahagia hari ini. Tetapi yang paling kami hargai adalah waktu dan perhatian yang Anda berikan kepada kami." Mendengar kata-kata gadis tersebut, Baginda Raja pun merasa sangat terharu.
Dia menyadari bahwa makna sejati dari memberi bukanlah sekedar memberikan materi, tetapi juga memberikan waktu dan perhatian kepada mereka yang membutuhkan. Abu Nawas kemudian berkata, "Paduka, kebahagiaan yang kita rasakan hari ini adalah bukti bahwa kebaikan dan kasih sayang adalah hadiah terbaik yang bisa kita berikan. Anak-anak ini mungkin tidak memiliki banyak materi, tetapi mereka memiliki hati yang besar dan penuh kasih sayang." Acara santunan tersebut berakhir dengan penuh kebahagiaan. Anak-anak pulang dengan hati yang gembira dan penuh harapan. Baginda Raja dan Abu Nawas duduk bersama, merenungkan apa yang telah mereka pelajari hari ini. "Abu Nawas, aku sangat berterima kasih atas bantuanmu. Hari ini aku belajar bahwa memberikan perhatian dan kasih sayang adalah hal yang paling penting dalam hidup ini," kata Baginda Raja. Abu Nawas tersenyum dan kemudian menjawab, "Ya, benar Paduka. Memberi adalah salah satu cara terbaik untuk menemukan kebahagiaan sejati. Ketika kita memberi dengan tulus, kita juga menerima kebahagiaan yang tidak ternilai harganya." Kisah selanjutnya. Cerdik dan bijaksana, itulah gambar untuk sosok sufi satu ini. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Tapi bukan berarti ide-ide cerdiknya tidak pernah habis. Terkadang Abu Nawas juga kehabisan ide-ide cemerlangnya, seperti pada kisah kali ini. Karena merasa kehabisan ide-ide cemerlang, ia memutuskan untuk mencari inspirasi dengan berjalan-jalan di kota. Saat melewati sebuah jalan, ia melihat seorang pria yang dikenal sebagai orang gila di desanya sedang tertawa sendirian di tepi jalan. Mungkin orang ini punya cara pandang yang berbeda, pikir Abu Nawas. Siapa tahu aku bisa belajar sesuatu darinya. Dengan penuh rasa ingin tahu, ia pun menghampiri pria itu. "Wahai tuan, bolehkah aku berguru kepadamu?" tanya Abu Nawas. Orang gila itu menatapnya dengan mata yang berbinar. "Kamu ingin berguru kepadaku? Baiklah kalau kamu berani." "Tentu tuan, tolong ajari aku," jawab Abu Nawas dengan nada serius. Orang gila itu pun mengangguk penuh dengan semangat. "Baiklah, pelajaran pertama. Buanglah sandalmu ke sungai, lalu berjalanlah ke pasar tanpa alas kaki." Meski terdengar aneh, Abu Nawas memutuskan untuk menuruti perintah itu. Ia melepas sandalnya, melemparkannya ke sungai, lalu berjalan ke pasar tanpa alas kaki. Sepanjang jalan, orang-orang menatapnya heran. Bahkan beberapa tertawa terbahak-bahak. Bagaimana mungkin Abu Nawas yang terkenal cerdik bertingkah seperti ini? Setelah kembali, orang gila itu pun menyambutnya sambil tertawa. "Bagaimana rasanya menjadi bahan tertawaan orang?" Abu Nawas pun tersenyum. "Rasanya memang aneh. Tapi aku jadi paham bahwa terkadang kita tidak perlu terlalu peduli pada pendapat orang lain." Orang gila itu pun mengangguk puas. "Tepat sekali. Sekarang pelajaran kedua. Pergilah ke rumah makan yang paling mahal di kota ini. Pesan makanan yang termewah dan bayarlah dengan daun kering." Abu Nawas terdiam sejenak, tapi akhirnya ia menurut juga. Ia pergi ke rumah makan mewah dan memesan makanan lezat. Ketika saat membayar, ia mengeluarkan segenggam daun kering dari sakunya. Pemilik rumah makan tentu saja marah besar. "Hei, kamu pikir ini kebun raya? Daun ini bukan uang," teriak pemilik rumah makan. Dengan tenang Abu Nawas pun jawab, "Oh, ini hanya pelajaran dari seorang guru. Kadang kita perlu menyadari betapa absolutnya dunia ini." Pemilik rumah makan tertegun mendengar jawabannya. Namun Abu Nawas buru-buru pergi sebelum dimarahi lebih lanjut. Saat ia kembali ke tempat orang gila itu, ia tertawa terbahak-bahak. "Tuhan, sekarang aku mengerti. Kadang hidup tidak perlu terlalu serius. Aturan di dunia ini memang aneh, tapi tidak semuanya harus kita pedulikan." Orang gila itu pun tersenyum lebar. "Benar Abu Nawas, hidup adalah lelucon yang harus kita nikmati, bukan rumus yang harus kita pecahkan." Dan sejak saat itulah Abu Nawas merasa mendapatkan pelajaran berharga.
Ia pun menjadi lebih santai dalam menjalani hidup, semakin jenius dan tidak lagi terlalu terikat pada aturan-aturan yang kaku. Ia sadar kebahagiaan seringkali datang dari cara berpikir yang bebas dan sederhana. Kisah selanjutnya. Persoalan yang dihadapi Abu Nawas seakan tiada habisnya. Pada cerita yang lalu, Baghdad dipimpin oleh seorang gubernur yang kejam. Tapi berkat kecerdikan Abu Nawas, gubernur tersebut akhirnya dipecat dari jabatannya. Kini Baginda Raja menunjuk gubernur yang baru. Orangnya memang tidak kejam, tapi ia punya kebiasaan yang aneh, yaitu senang menertawakan orang lain. Pada suatu hari, koki istana salah mencampurkan resep. Akibatnya rasa masakannya jadi nggak enak. Namun bukannya marah, Tuan Gubernur malah menyuruh kokinya untuk tutup mulut. Ia lalu membagikan makanan tersebut kepada semua pelayan dan bawahannya. Hampir saja mereka memuntahkan makanan tersebut. Namun karena tidak berani membanggang perintah Tuan Gubernur, mereka terpaksa tetap mengunyahnya. Menyaksikan mereka mengunyah dengan wajah yang aneh, sang gubernur pun tertawa terpingkal-pingkal. Tak puas sampai di situ, ia kemudian mengundang Abu Nawas dan kawan-kawannya untuk menikmati makanan yang tak enak tersebut. Tentu saja Abu Nawas dan kawan-kawannya juga merasakan hal yang sama. Mereka terpaksa mengunyah dengan ekspresi yang gak karuan. Gubernur ini sungguh menggelikan, ia pun tak kuasa menahan tawanya. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas berniat menghadap Tuan Gubernur. Kedatangannya kali ini untuk mengundangnya meresmikan sebuah masjid yang baru saja dibangun. Pasti aku akan datang, Abu Nawas. Asalkan kamu mau memakai baju yang kuberikan kepadamu, kata Tuan Gubernur. Wah, mantep ini. Dikasih baju baru. Baju pemberian gubernur pasti bagus. Aku memang beruntung, pikir Abu Nawas yang langsung mengangguk tanda setuju. Mata Abu Nawas pun lalu ditutup, kemudian ia dipakaikan baju baru tanpa diberi kesempatan untuk berkaca. Kamu terlihat gagah dan pantas, Abu Nawas. Semua orang pasti akan memandangmu. Nah, sekarang silakan pulang. Besok aku pasti datang, kata Tuan Gubernur sambil menahan tawa. Abu Nawas pun merasa sangat senang dan bangga. Ia pulang dengan riang gembira. Dan benar saja, di sepanjang perjalanan, semua orang terpana memandang penampilannya. Hal ini membuat Abu Nawas semakin percaya diri. Setibanya di rumah, sang istri langsung berkata kepadanya, "Ini apa-apaan kamu pakai baju begini? Malu-maluin aja. Cepat copot bajumu dan basuh mukamu dengan air." Mendapati reaksi berbeda dari istrinya, Abu Nawas pun merasa penasaran. Ia pun segera berkaca dan tampaklah kedua pipi Abu Nawas berwarna hitam. Dan ketika bajunya dilepas, di belakangnya terdapat tulisan, "Aku orang bodoh." Kurang ngajar, dasar gubernur somplak. Niatku baik malah dikerjain. Oh, jadi sewaktu ia menutup mataku, tangannya mengoleskan bedak hitam ke pipiku, geram Abu Nawas. Sementara itu Tuan Gubernur tertawa terbahak-bahak di istananya sendiri. Ia tak bisa membayangkan bagaimana Abu Nawas ditertawakan orang-orang yang melihatnya. Keesokan harinya, setelah Tuan Gubernur meresmikan pembangunan masjid, ia berjalan menghampiri Abu Nawas. "Abu Nawas, nanti sore datanglah ke istanaku. Ada sesuatu penting yang ingin aku bicarakan," kata Tuan Gubernur. Abu Nawas pun mengiyakannya, namun dalam hati ia berkata, "Jangan sampai aku ketipu lagi. Kali ini aku harus tetap waspada." Singkat cerita, pada sore harinya, duduklah Abu Nawas bersama gubernur di istananya yang megah. "Tuan Gubernur, kita mau membicarakan masalah apa ini?" tanya Abu Nawas mulai curiga. Akan tetapi, dugaan Abu Nawas keliru. Tuan Gubernur justru berbicara serius mengenai kondisi rakyat Baghdad. Ia meminta kepada Abu Nawas untuk mendata orang-orang miskin supaya bisa mendapatkan bantuan.
Dan tak hanya itu, Tuan Gubernur juga berencana mendirikan madrasah-madrasah gratis agar anak-anak Baghdad bisa mendapatkan pendidikan. Perbincangan kedua orang ini pun menyita waktu lumayan lama, sehingga tak terasa waktu sudah beranjak malam. Baiklah Tuan Gubernur, berhubung pembicaraan kita sudah selesai, saya mau pamit pulang, kata Abu Nawas. Tapi ini sudah larut malam loh Abu Nawas, kenapa nggak menginap di sini saja? Tawar sang gubernur. Enggaklah Tuan, saya takut merepotkan, balas Abu Nawas. Loh, ya enggaklah Abu Nawas. Istana ini kan dibangun dari uang rakyat. Jadi kamu berhak juga untuk menginap di sini, balas Tuan Gubernur. Mendengar hal itu, Abu Nawas yang tadinya benci setengah mati berubah menjadi rasa kagum. Tak kusangka, di balik sifat usilnya yang kelewatan, ternyata dia adalah gubernur yang peduli dengan rakyatnya, gumam Abu Nawas. Abu Nawas pun dengan senang hati menerima tawaran untuk menginap di istana. Maka diantarlah Abu Nawas ke sebuah kamar yang sudah disiapkan. Ketika ia membaringkan tubuhnya di ranjang, beberapa menit kemudian tubuhnya merasakan gatal-gatal. Rupanya ranjang tersebut telah ditaburi bubuk gatal. Ia pun mencoba mencari bedak untuk mengobatinya. Dan bedak yang ia cari berada di atas meja. Segera saja Abu Nawas menaburkan ke seluruh tubuh. Namun bedak tersebut juga merupakan jebakan. Karena ternyata bedak yang ia pakai sudah dicampuri bubuk bersin. Sehingga dalam waktu semalaman Abu Nawas bersin terus-menerus. Emang bener kurang ajar si gubernur itu. Tunggu aja nanti pembalasanku, kata Abu Nawas geram. Seminggu kemudian terdengar kabar Tuan Gubernur akan mengadakan pesta syukuran atas tahun kelahirannya. Semua warga diundang, baik pejabat maupun rakyat biasa, tak terkecuali Abu Nawas. Disinilah Abu Nawas mulai melancarkan aksi balas dendamnya. Sehari sebelum pesta dilaksanakan, Abu Nawas berpura-pura ingin membantu segala macam persiapan pesta. Tentu saja niat Abu Nawas ini disambut baik oleh Tuan Gubernur. Hari yang dinanti-nanti pun telah tiba. Ketika acara pesta berlangsung, Tuan Gubernur tampil dengan jubah kebesarannya yang membuat hadirin berdecak kagum. Namun kekaguman mereka seketika berubah menjadi tertawaan. Tuan Gubernur tak menyadari hal ini. Ia mengira bahwa mereka tertawa karena gembira. Ayo nikmati semua hidangan ini, kata Tuan Gubernur mempersilahkan. Namun tak berapa lama Tuan Gubernur memuntahkan kembali makanannya, sementara orang-orang tetap asik memakannya dengan lahap. Kenapa makananku rasanya nggak enak dan menjijikan? Padahal hidangannya sama dengan mereka, pikir Tuan Gubernur. Kemudian ia pun memilih untuk tidak ikut makan. Ia berjalan menuju kursi singgasananya. Tetapi ketika ia mulai duduk di atas singgasana, tiba-tiba pantatnya merasakan gatal-gatal yang teramat sangat. Hal ini membuatnya bertingkah seperti orang aneh. Ia menggaruk-garuk pantatnya sampai dengan posisi menunggangi para tamu undangan yang hadir. Spontan, tamu-tamu undangan pun tertawa dibuatnya. Setelah rasa gatalnya agak reda, ia mengambil sapu tangan untuk mengelap keringat di wajahnya. Kejadian tidak mengenakan kembali dialami. Tanpa sebab apa, ia bersin terus-menerus hingga acara pesta selesai. Ketika pesta telah berakhir, para tamu undangan pun satu persatu menyalaminya. Terima kasih atas jamuannya, wahai gubernur tolol, kata tamu pertama. Begitu pula dengan tamu kedua dan seterusnya, mereka semua mengatakan hal yang sama. Kurang ajar kalian, berani-beraninya menyebutku seperti itu, bentak Tuan Gubernur. Tapi bukankah Tuan yang meminta kami memanggil seperti itu? Coba Tuan baca tulisan di punggung jubah Tuan, balas mereka. Akhirnya Tuan Gubernur mulai menyadari bahwa ada seseorang yang telah mengerjainya. Ulah siapa ini? Ayo, ngaku, teriaknya penuh amarah. Suasana yang tadinya meriah mendadak menjadi hening, dan semua para tamu undangan pun terdiam. Saya Tuan Gubernur, jawab Abu Nawas. Orang-orang pun menatap ke arah Abu Nawas. Apa maksud dari perbuatanmu ini? Kamu telah mempermalukanku di hadapan orang-orang, bentak Tuan Gubernur. Ya, itu akibat dari ulah Anda sendirilah Tuan. Di hari istimewa ini, saya membuat Anda merasakan lelucon yang Anda buat untuk orang lain.
Semua lelucon ini berasal dari Anda. Nah, jika Anda tidak senang dengan lelucon seperti ini, ya berhentilah mengusili orang lain. Orang lain pun tak senang dan malu bila diperlakukan demikian. Jelas Abu Nawas. Mendengar itu, Tuan Gubernur hanya terdiam. Ia baru sadar kalau ia keterlaluan, dan ia berjanji akan menjadi gubernur yang lebih baik. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, Abu Nawas mengalami kesusahan ekonomi, sehingga untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari, ia terpaksa akan menjual barang-barang yang ada di rumahnya. Tapi ia bingung, barang apa yang bisa laku dijual. Setelah mengamati seisi ruangan rumah, matanya tertuju pada sebuah guci tua. Guci tersebut merupakan barang antik peninggalan dari mendiang ayahnya. Akhirnya ia pun terpaksa membawa guci itu ke toko barang antik. "Tuan, aku mau menjual guci ini," kata Abu Nawas kepada pemilik toko. Ketika si pemilik toko melihat guci tersebut, si pemilik toko merasa takjub. "Wah, ini kan barang antik. Udah sangat langka guci seperti ini. Pasti harganya mahal," pikir si pemilik toko. Namun karena sifat serakahnya, terbesit niat si pemilik toko untuk menipu Abu Nawas. "Ini sih guci biasa, Abu Nawas. Mana laku dijual," kata si pemilik toko berpura-pura. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun kecewa dan hendak kembali pulang. Tapi tiba-tiba si pemilik toko mencegahnya. Abu Nawas, memangnya kamu sedang butuh uang sampai-sampai kamu jual guci?" "Baiklah, aku akan beli gucimu," ujar si pemilik toko. "Tapi katamu ini guci biasa. Memangnya bisa laku berapa?" tanya Abu Nawas. "Ya, paling cuma 5 dinar lah. Itu pun kalau kamu mau. Karena kan tujuanku membeli guci itu semata-mata hanya untuk menolongmu, Abu Nawas," ujar si pemilik toko. Akhirnya keduanya pun sepakat. Guci Abu Nawas terjual dengan harga 5 dinar. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas dipanggil Baginda Raja untuk datang ke istana. Maka berangkatlah ia memenuhi panggilan rajanya itu. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas ke istana dan menghadap Baginda Raja. "Abu Nawas, tempo hari istriku membeli sebuah guci di toko antik. Aku lihat-lihat guci itu persis seperti guci milik mendiang ayahmu. Memang kamu menjualnya?" tanya Baginda Raja. "Iya, Paduka. Saya menjualnya karena sedang butuh uang," jawab Abu Nawas. "Oh, ya sudahlah. Berapa kamu menjualnya?" tanya Baginda Raja kembali. "5 dinar, Paduka," jawab Abu Nawas. "Apa? 5 dinar? Apa aku nggak salah dengar? Itu kan guci antik yang langka. Harganya bisa sampai 200 dinar, Abu Nawas," kata Baginda Raja. "Waduh, saya sendiri juga tidak tahu, Paduka. Soalnya si pemilik toko bilang kalau itu hanya guci biasa." Berarti saya kena tipu ini," sesal Abu Nawas. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun ikut merasa geram. "Jangan khawatir, Abu Nawas. Aku akan panggil dia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya," ucap Baginda Raja. "Tidak usah, Paduka. Saya sudah punya cara lain untuk memberinya pelajaran," ujar Abu Nawas. Kemudian pada keesokan harinya, Abu Nawas kembali mendatangi toko penjual barang antik tersebut. "Wahai kawanku Abu Nawas, apa yang bisa saya bantu?" kata si pemilik toko menyambutnya. "Aku mau menjual poci ini. Apa kamu mau membelinya?" tanya Abu Nawas. "Coba lihat sini pocinya," pinta si pemilik toko. Setelah ia mengamati dengan seksama, ternyata itu hanyalah poci biasa yang harganya paling cuma 5 dinar. "Mau jual harga berapa pocimu ini?" tanya si pemilik toko. 200 dinar, jawab Abu Nawas. "Apa? 200 dinar?
Gila kamu, gak mau beli aku, ujar si pemilik toko. Kalau gak mau ya udah, aku juga gak akan memaksa kok, kata Abu Nawas sambil berpura-pura akan berlalu. Tunggu dulu Abu Nawas, jangan pergi dulu. Aku penasaran, kenapa harganya bisa semahal itu? Tanya si pemilik toko. Ini ya tuan, poci ini bukan sembarang poci. Ini adalah poci ajaib, bisa menjawab pertanyaan apapun, jawab Abu Nawas. Lalu untuk mengetes kebenarannya, si pemilik toko memegang kantong tempat ia menyimpan uangnya. Poci, berapa jumlah uang yang ada di kantongku ini? Tanya si pemilik toko. Abu Nawas berpura-pura mendekatkan poci itu ke telinganya, seolah-olah ia mencoba mendengarkan sesuatu dari poci itu. Kemudian Abu Nawas mengangguk-ngangguk seakan-akan baru saja diberitahu oleh si poci. Jumlahnya ada 50 dinar dan 770 dirham, jawab Abu Nawas. Si pemilik toko pun menjadi terkesan, dan akhirnya ia pun bersedia membelinya dengan harga 200 dinar. Setelah transaksi selesai, Abu Nawas pun lalu pulang dengan membawa uang 200 dinar. Tidak berapa lama kemudian, selepas kepergian Abu Nawas, si pemilik toko mencoba menghitung kembali uang yang ada di kantongnya. Ternyata jumlahnya tidak sesuai dengan jawaban Abu Nawas. Dia bilang jumlahnya 50 dinar dan 770 dirham. Lah ini ternyata jumlahnya 67 dinar dan 400 dirham. Kurang ajar, Abu Nawas telah menipuku, pikir si pemilik toko dengan penuh amarah. Ia pun segera pergi mendatangi rumah Abu Nawas. Ya Abu Nawas, kamu penipu. Jumlah uang yang kamu sebutkan tidak sesuai dengan isi kantongnya, hardik si pemilik toko. Tapi dengan entengnya Abu Nawas menjawab, loh kamu kan bertanya kepada Poci, bukan kepada aku. Poci itu memang tidak pernah berbohong. Yang kamu dengar itu kan jawaban dariku, bukan dari Poci, jelas Abu Nawas. Tapi yang kamu bilang tadi bukannya kamu dengar dari Pocimu, kata si pemilik toko bertambah geram. Tunggu dulu, saya nggak pernah bilang seperti itu loh. Kamunya aja yang salah paham, ujar Abu Nawas. Kurang ajar kamu Abu Nawas, akan aku adukan kamu ke Baginda Raja, biar kamu ditangkap dan dihukum, ancam si pemilik toko. Nah, kebetulan sekali, ayo kita ke istana sekarang. Di sana kamu akan menjumpai guci yang telah aku jual kepadamu, dan kedatanganmu sudah ditunggu-tunggu oleh Baginda Raja, timpal Abu Nawas. Sialan, berarti Abu Nawas sudah tahu kalau aku telah menipunya. Ternyata tempo hari wanita yang membeli guci adalah wanita suruhan permaisuri, pikir si pemilik toko. Gimana, kita jadi ke istana apa enggak nih? Ledek Abu Nawas. Tanpa berkata sepatah kata pun, si pemilik toko langsung ngeloyor pergi meninggalkan rumah Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Pada kisah sebelumnya, kita sudah berkenalan dengan salah satu murid Abu Nawas yang cerdik tapi agak sedikit badung. Dan yang lebih anehnya lagi, ia nggak mau masuk surga. Dan pada kisah kali ini, kita akan menghadirkan kembali murid fenomenal itu. Jadi langsung saja kita sambut Ali Mustafa. Kisah ini bermula pada suatu ketika di sela waktu senggangnya, Abu Nawas berdiskusi dengan Ali Mustafa. Si Ali bertanya, Tuan Guru, ada sesuatu yang mengganjal pikiran saya, Tuan. Kalau memang benar, para guru itu orang-orang yang pintar, lantas mengapa bukan mereka yang menjadi pemimpin dunia? Dan mengapa pula bukan mereka yang menjadi orang-orang kaya? Abu Nawas hanya tersenyum. Tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, ia lalu masuk ke ruangan dan keluar sambil membawa sebuah timbangan. Timbangan tersebut lantas diletakkannya persis di atas meja. Wahai anakku, Ali,
Kamu tahu kan, ini adalah sebuah timbangan yang biasa digunakan untuk mengukur berat emas. Timbangan ini mampu menampung sampai 5 kilo emas. Berapa harga emas seberat itu, Ali? Tanya Abu Nawas. Emas 5 kilo? Kira-kira sekitar 100 dinar, Guru, jawab Ali Mustafa. Baiklah anakku, sekarang coba bayangkan. Seandainya ada orang yang datang kepadamu membawa timbangan ini dan ingin menjualnya seharga emas 5 kilo. Apakah kamu mau membelinya? Tanya Abu Nawas kembali. Timbangan ini kan harganya cuma 10 dinar, Guru. Ya, saya nggak maulah. Lagian mana ada yang mau, Tuan Guru? Jawab Ali Mustafa. Nah, Ali, sekarang kamu sudah mendapatkan pelajaran. Ketahuilah bahwa kalian, para murid, itu seperti emas. Dan kami, para guru, adalah timbangan akan bobot prestasimu. Kalianlah yang seharusnya menjadi perhiasan dunia ini. Satu lagi pertanyaanku, Ali. Jika ada orang yang datang kepadamu dengan membawa sebongkah berlian di tangan kanannya dan seember keringat di tangan kirinya, kemudian dia berkata kepadamu bahwa di tangan kirinya ada seember keringat yang telah ia keluarkan untuk mencari sebongkah berlian itu. Tanpa keringat itu tentu tidak akan ada berlian. Dan dia memintamu membeli keringat itu dengan harga yang sama seperti harga berlian. Apakah kamu mau membeli keringatnya? Tanya Abu Nawas. Tentu saja saya nggak mau, Tuan Guru, jawab Ali Mustafa dengan ekspresi agak sedikit mengerti arah pembicaraan gurunya itu. Nah, memang begitulah Ali. Orang hanya akan membeli berliannya dan mengabaikan keringatnya. Biarlah kami para guru menjadi keringat itu, dan kalianlah yang menjadi berliannya, tutur Abu Nawas. Mendengar penuturan Abu Nawas, Ali Mustafa menangis dan memeluknya. Tuan Guru, betapa mulianya hati kalian. Betapa ikhlasnya hati kalian. Terima kasih, Tuan Guru. Kami tak akan bisa melupakan kalian, kata Ali Mustafa. Biarlah keringat itu menguap mengangkasa menuju alam hakiki di sisi ilahi Robi. Karena hakikatnya akhirat lebih mulia daripada segala pernak-pernik di dunia ini, Ali, balas Abu Nawas. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, sebagai seorang yang beradab, sudah sewajibnya kita menghargai segala jasa guru-guru kita, yang artinya semua orang yang mengajarkan ilmu apapun kepada kita, baik secara langsung ataupun tidak. Semoga bermanfaat, dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Baginda Raja memanggil Abu Nawas ke istana. Baginda Raja yang selalu terkesan dengan cara berpikir Abu Nawas, kali ini memiliki pertanyaan yang menurutnya akan sulit dijawab. Abu Nawas, katakan kepadaku, seberapa pentingkah kita menghormati seorang Habib keturunan Nabi? Dan apa hukum yang mengatur hal ini? Tanya Baginda Raja sambil tersenyum, menunggu jawaban cerdas dari Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum dan kemudian menjawab, Paduka, pertanyaan Anda ini sangat bijaksana, dan saya sungguh tak menduga dengan pertanyaan ini. Dan pembahasan dari pertanyaan Paduka ini sangat berbahaya dan bisa saja menimbulkan banyak pertentangan. Tapi berhubung Paduka yang bertanya, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menjawabnya. Menghormati seorang Habib keturunan Nabi memang penting, Paduka. Tetapi ada cara untuk memahami seberapa pentingnya itu. Baginda Raja yang penasaran kemudian bertanya, lalu bagaimana caranya kita mengetahui seberapa penting menghormati mereka, Abu Nawas? Abu Nawas mengangguk pelan dan kemudian berkata, Paduka, untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu melakukan sebuah eksperimen sederhana.
Mari kita undang 2 orang Habib ke istana. Satu yang benar-benar keturunan Nabi dan satu lagi yang hanya mengaku-ngaku saja. Baginda Raja pun setuju dan Abu Nawas memerintahkan pengawalnya untuk mencari 2 orang Habib tersebut. Setelah beberapa waktu, 2 orang Habib itu dihadirkan di hadapan Baginda Raja dan Abu Nawas. Abu Nawas mulai berbicara. Paduka, coba kita perhatikan sikap dan perilaku mereka. Seorang Habib asli akan menunjukkan sifat-sifat mulia, sementara Habib yang palsu akan terjebak dalam kepura-puraan, Paduka. Nah, untuk menguji mereka, kita akan membuat sebuah skenario. Coba kita memberi masing-masing dari mereka sekantong emas. Habib asli pasti akan menggunakan emas tersebut untuk kebaikan. Sedangkan Habib palsu mungkin akan menunjukkan sifat serakahnya. Baginda Raja setuju dengan eksperimen tersebut. Sekantong emas diberikan kepada masing-masing Habib. Habib pertama yang asli segera mengucapkan syukur dan berkata bahwa ia akan menggunakan emas tersebut untuk membantu fakir miskin dan membangun fasilitas umum. Habib kedua yang palsu malah meminta lebih banyak emas sambil berjanji dengan nada meragukan bahwa dia akan melakukan hal yang sama. Melihat hal ini, Baginda Raja tertawa terbahak-bahak dan kemudian berkata, Abu Nawas, kamu benar. Habib asli itu menunjukkan sifat-sifat yang mulia, sementara Habib palsu terungkap dengan sifat serakahnya. Abu Nawas tersenyum dan kemudian menambahkan, Paduka yang mulia, hukum menghormati seorang Habib keturunan Nabi adalah menghormati mereka yang benar-benar menunjukkan sifat-sifat mulia dan keteladanan. Jika mereka hidup sesuai dengan ajaran Nabi, maka mereka memang pantas dihormati. Tapi jika mereka hanya mengaku-ngaku dan tidak menunjukkan akhlak yang baik, maka kita harus bijak dalam menghormati mereka. Baginda Raja mengangguk, tersenyum dan kemudian berkata, Abu Nawas, engkau selalu punya cara untuk mengajarkan sesuatu dengan humor dan kebijaksanaan. Hari ini aku belajar banyak darimu. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Baginda Raja memanggil Abu Nawas ke istana. Baginda Raja yang selalu terkesan dengan cara berpikir Abu Nawas, kali ini memiliki pertanyaan yang menurutnya akan sulit dijawab. Abu Nawas, katakan kepadaku, seberapa pentingkah kita menghormati seorang Habib keturunan Nabi? Dan apa hukum yang mengatur hal ini? Tanya Baginda Raja sambil tersenyum, menunggu jawaban cerdas dari Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum dan kemudian menjawab, Paduka, pertanyaan Anda ini sangat bijaksana, dan saya sungguh tak menduga dengan pertanyaan ini. Dan pembahasan dari pertanyaan Paduka ini sangat berbahaya, dan bisa saja menimbulkan banyak pertentangan. Tapi berhubung Paduka yang bertanya, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menjawabnya. Menghormati seorang Habib keturunan Nabi memang penting, Paduka. Tetapi ada cara untuk memahami seberapa pentingnya itu. Baginda Raja yang penasaran kemudian bertanya, lalu bagaimana caranya kita mengetahui seberapa penting menghormati mereka, Abu Nawas? Abu Nawas mengangguk pelan dan kemudian berkata, Paduka, untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu melakukan sebuah eksperimen sederhana. Mari kita undang 2 orang Habib ke istana. Satu yang benar-benar keturunan Nabi dan satu lagi yang hanya mengaku-ngaku saja. Baginda Raja pun setuju dan Abu Nawas memerintahkan pengawalnya untuk mencari 2 orang Habib tersebut. Setelah beberapa waktu, 2 orang Habib itu dihadirkan di hadapan Baginda Raja dan Abu Nawas. Abu Nawas mulai berbicara. Paduka, coba kita perhatikan sikap dan perilaku mereka. Seorang Habib asli akan menunjukkan sifat-sifat mulia, sementara Habib yang palsu akan terjebak dalam kepura-puraan, Paduka. Nah, untuk menguji mereka, kita akan membuat sebuah skenario. Coba kita memberi masing-masing dari mereka sekantong emas. Habib asli pasti akan menggunakan emas tersebut untuk kebaikan.
Sedangkan Habib palsu mungkin akan menunjukkan sifat serakahnya. Baginda Raja setuju dengan eksperimen tersebut. Sekantong emas diberikan kepada masing-masing Habib. Habib pertama yang asli segera mengucapkan syukur dan berkata bahwa ia akan menggunakan emas tersebut untuk membantu fakir miskin dan membangun fasilitas umum. Habib kedua yang palsu malah meminta lebih banyak emas sambil berjanji dengan nada meragukan bahwa dia akan melakukan hal yang sama. Melihat hal ini, Baginda Raja tertawa terbahak-bahak dan kemudian berkata, "Abu Nawas, kamu benar. Habib asli itu menunjukkan sifat-sifat yang mulia, sementara Habib palsu terungkap dengan sifat serakahnya." Abu Nawas tersenyum dan kemudian menambahkan, "Paduka yang mulia, hukum menghormati seorang Habib keturunan Nabi adalah menghormati mereka yang benar-benar menunjukkan sifat-sifat mulia dan keteladanan. Jika mereka hidup sesuai dengan ajaran Nabi, maka mereka memang pantas dihormati. Tapi jika mereka hanya mengaku-ngaku dan tidak menunjukkan akhlak yang baik, maka kita harus bijak dalam menghormati mereka." Baginda Raja mengangguk, tersenyum dan kemudian berkata, "Abu Nawas, engkau selalu punya cara untuk mengajarkan sesuatu dengan humor dan kebijaksanaan. Hari ini aku belajar banyak darimu." Kisah selanjutnya. Suatu hari, seluruh pegawai istana diberitahu untuk berkumpul di istana oleh Baginda Raja bersama para menteri. Setelah semua bawahannya berkumpul, Baginda Raja lalu menyampaikan maksudnya. "Kalian semua, aku undang ke sini karena ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan. Yang pertama, aku ucapkan terima kasih kepada kalian karena selama ini kalian telah bekerja keras membantu mengurus negeri kita yang tercinta ini," kata Baginda Raja. "Dan yang kedua, hari ini adalah hari jadi negeri kita. Sebagai tanda terima kasihku, kalian semua akan mendapatkan hadiah," lanjutnya. Mendengar hal itu, para menteri bersorak kegirangan. "Terima kasih, Paduka yang mulia," kata salah seorang menteri. Di tengah suasana penuh kegembiraan, tiba-tiba salah satu menteri bertanya, "Paduka yang mulia, bukankah Abu Nawas juga sering membantu menangani masalah yang ada di dalam negeri kita? Dia juga sering menghibur Paduka. Tapi kenapa dia tidak diundang, Paduka?" Seketika Baginda Raja tersadar bahwa dirinya hampir saja melupakan seseorang yang sangat dikaguminya. "Wah, terima kasih kamu telah mengingatkanku," kata Baginda Raja, dan kemudian memerintahkan beberapa pengawal untuk segera memanggil Abu Nawas. Tidak lama kemudian, datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. Sesaat Abu Nawas sempat terkejut karena ia melihat seluruh menteri istana berkumpul tanpa ada satupun yang absen. "Ampun, Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba? Sepertinya ada masalah yang serius," tanya Abu Nawas. "Ah, tidak ada masalah apa-apa, Abu Nawas. Justru ini adalah hari yang penuh kebahagiaan," balas Baginda Raja. "Alhamdulillah kalau begitu, Paduka. Tapi ada tujuan apa hamba dan semuanya diperintah menghadap Paduka?" tanya Abu Nawas kembali. Baginda Raja lalu memberitahu bahwa ia akan memberikan hadiah kepada semua menteri, termasuk Abu Nawas. Hadiah tersebut sebagai wujud terima kasih kepada orang-orang yang telah berjasa ikut andil mengurus negeri dan rakyatnya. Kemudian Baginda Raja mengajak Abu Nawas dan semua menteri memasuki ruangan besar yang penuh perhiasan emas. "Saat ini, kuhadirkan kepada kalian sebuah kebebasan sampai waktu yang telah aku tentukan. Silahkan, peganglah harta yang besar yang ada di dalam ruangan ini. Dan apa yang berhasil kalian pegang akan menjadi milik kalian," titah Baginda Raja. Spontan, para menteri berhamburan mencari sesuatu yang disenangi masing-masing, berebut menyentuh perhiasan paling besar agar bisa menjadi miliknya. Sementara itu, Abu Nawas hanya terdiam. Ia sama sekali tidak ikut memperebutkan hadiah dan tetap berdiri di samping Baginda Raja. Melihat hal itu, Baginda Raja bertanya, "Abu Nawas, kenapa kamu diam saja? Kamu tidak butuh hadiah emas?" Ditanya seperti itu, tanpa diduga, Abu Nawas tiba-tiba memeluk Baginda Raja erat-erat hingga Baginda Raja hampir tidak bisa bergerak.
Baginda Raja berontak sekuat tenaga dan akhirnya Abu Nawas terpental jatuh. Saat itu pula terdengar suara pengumuman bahwa waktu yang ditentukan telah habis, dan seluruh menteri terlihat masing-masing memegang beberapa perhiasan emas yang berhasil didapatkannya. Emas yang ada di tangan kalian sepenuhnya adalah milik kalian, silakan dibawa pulang, kata Baginda Raja. Maka satu persatu menteri mohon undur diri dan pamit pulang. Begitu juga dengan Abu Nawas yang mohon pamit kepada Baginda Raja. Tunggu Abu Nawas, aku masih ada urusan denganmu, ucap Baginda Raja. Baginda Raja lalu menanyakan kepada Abu Nawas perihal tingkah anehnya yang tiba-tiba memeluk dirinya. Maaf Paduka yang mulia, semua menteri Paduka itu adalah orang-orang yang bodoh. Mereka lebih memilih beberapa harta Paduka. Padahal jika mereka memilih Paduka, niscaya mereka akan memiliki semua harta itu, jawab Abu Nawas. Aku melihat semua harta Paduka sangat aku sukai, hingga rasanya sayang sekali jika aku hanya memilih salah satunya. Maka aku memeluk Paduka agar Paduka menjadi milikku, dan aku bisa memiliki semuanya, imbuknya sambil tersenyum. Maksudmu bagaimana Abu Nawas? Tanya Baginda Raja kebingungan. Begini Paduka yang mulia, kebanyakan manusia bodoh di dunia ini lebih memilih harta dunia ketimbang pemilik sejatinya, yaitu Allah SWT. Banyak manusia berlomba-lomba hanya untuk mendapatkan sebagian kecilnya saja. Padahal kalau dia mau memilih dan memiliki Allah, niscaya bukan hanya semuanya yang ada di muka bumi ini yang akan menjadi miliknya, melainkan Allah pun akan menjadi miliknya. Jika Allah telah menjadi miliknya, semuanya akan ia dapatkan. Itulah alasan mengapa hamba memeluk Paduka. Dengan begitu, hamba telah memiliki Paduka, dan kini Paduka menjadi milikku, juga termasuk istana dan harta seisinya, papar Abu Nawas sambil tertawa kecil. Kamu memang cerdik Abu Nawas, puji Baginda Raja. Ya sudah, sebagai hadiahnya aku persilahkan kamu untuk memilih sendiri hadiah sebanyak yang kamu inginkan. Akhirnya tanpa bersusah payah, Abu Nawas bisa mendapatkan hadiah emas yang lebih banyak daripada menteri-menteri istana. Kisah selanjutnya. Di setiap ada permasalahan, disitulah Abu Nawas dibutuhkan. Bukan hanya menyelesaikan masalah yang remeh, masalah yang besar yang melibatkan pejabat negara pun Abu Nawas babat habis. Seperti pada kisah kali ini, seorang hakim yang setiap harinya menentukan salah dan benar, seharusnya bisa diterapkan dalam kehidupan dan akhlaknya, bukan malah mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Berikut kisah lengkapnya. Suatu ketika ada seorang laki-laki yang memutuskan untuk berangkat ibadah haji. Karena ia mempunyai anak-anak yang masih kecil, ia pun menemui hakim untuk meminta bantuannya. Sesampainya di pengadilan, ia menitipkan uang 1.000 dinar kepada tuan hakim dengan disaksikan beberapa pejabat pengadilan. Tuan hakim, saya minta tolong tuan. Saya titip uang 1.000 dinar karena saya hendak berangkat haji dan anak-anak saya masih kecil. Bila saya kembali dengan selamat, maka saya akan mengambil kembali titipanku. Tapi jika ternyata aku meninggal selama dalam perjalanan, maka tuan hakim adalah penggantiku. Berikanlah pada anak-anakku sesuai apa yang tuan hakim inginkan, kata lelaki tersebut. Kemudian berangkatlah laki-laki itu menunaikan ibadah haji. Beberapa minggu kemudian terdengar kabar bahwa si laki-laki itu meninggal dunia di tanah suci. Mendengar kabar duka tersebut, anak-anaknya lalu mendatangi tuan hakim untuk mengambil uang titipan ayahnya. Wahai tuan hakim, kedatangan kami ke sini untuk mengambil titipan ayah kami, kata mereka kepada tuan hakim. Begini anak-anak, jadi sebelum ayah kalian berangkat haji, ia menyatakan wasiatnya di hadapan orang-orang. Ayah kalian mengatakan bahwa aku dapat memberikan kalian apapun yang aku inginkan. Nah, karena itulah
Aku akan memberi kalian uang 100 dinar, tutur Tuan Hakim. Anak-anak itu pun protes, sebab uang yang dititipkan ayahnya berjumlah 1000 dinar. Kemudian mereka bertanya kepada orang-orang yang menjadi saksi wasiat ayahnya. "Wahai tuan sekalian, apakah benar ayah kami berkata demikian?" tanya mereka. Dan para saksi pun membenarkan perkataan Tuan Hakim, karena memang itulah yang mereka dengar dari wasiat ayah anak-anak itu. Tuh, kalian dengar sendiri kan? Saya nggak mungkin membohongi kalian. Ini, terimalah uang 100 dinar, ucap Tuan Hakim. Anak-anak yatim ini pun menjadi bingung dan meminta kepada pejabat pengadilan yang lain untuk membantu mereka. Namun orang-orang tersebut tidak dapat berbuat apa-apa, karena yang dikatakan Tuan Hakim memang benar adanya. Dan tak ada cara lain, anak-anak yatim ini pun mendatangi rumah Abu Nawas untuk minta pertolongan. Setelah mendengar pengaduan mereka, Abu Nawas seketika menjadi murka. "Kurang ajar. Ayo kita temui si hakim tamak itu. Akan aku bantu kalian," kata Abu Nawas. Dan singkat cerita, sampailah Abu Nawas dan anak-anak yatim itu di pengadilan. Kemudian mereka mendatangi Tuan Hakim. "Hei Hakim bejat, kenapa tidak kau berikan hak anak-anak yatim ini?" tanya Abu Nawas dengan emosi. "Tenang Abu Nawas, tenang. Aku sudah memberikan hak mereka sesuai wasiat ayahnya," jawab Tuan Hakim. "Sudah bagaimana? Uang yang dititipkan ayah mereka itu kan 1000 dinar. Tapi kenapa hanya dikembalikan 100 dinar? Tanya Abu Nawas kembali. "Begini Abu Nawas, ayah mereka itu berwasiat bahwa aku dapat memberi mereka apapun yang aku inginkan. Dan wasiat tersebut juga disaksikan oleh seluruh pejabat pengadilan. Kalau kamu nggak percaya, silahkan tanya mereka. Nah, berdasarkan wasiat ayah mereka inilah yang aku inginkan hanyalah memberi anak-anak ini 100 dinar, jawab Tuan Hakim. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia memutar otak mencari cara agar kekurangan yang 900 dinar bisa kembali didapatkan oleh anak-anak tersebut. "Oi Hakim, mari kita luruskan berdasarkan ucapanmu tadi. Kamu memberikan anak-anak ini 100 dinar. Sedangkan kamu sendiri menginginkan untuk dirimu sebanyak 900 dinar. Bukankah wasiat ayah anak-anak ini mengatakan, apapun yang kau inginkan maka berikanlah pada mereka? Ya berarti berikan sisa 900 dinar kepada anak-anak ini. Karena 900 dinar itulah yang kamu inginkan," jelas Abu Nawas. Tuan Hakim terkejut dengan jawaban Abu Nawas. Ia tak hanya cerdik tapi juga pintar bermain kata-kata. Tuan Hakim tak berani membantah Abu Nawas lebih jauh, karena bisa-bisa malah nanti ia sendiri yang dinyatakan bersalah dan mendapatkan hukuman. Akhirnya Tuan Hakim pun tak berdaya dan terpaksa memberikan sisa 900 dinar kepada anak-anak yatim tersebut. Kisah selanjutnya. Alkisah, ada seorang hakim yang tidak menyukai Abu Nawas. Ia sering mengungkit-ungkit masa lalu Abu Nawas yang pernah tenggelam dalam kemaksiatan. Dahulu memang Abu Nawas adalah seorang pemabuk berat. Tak ada satu hari pun yang dilewatkannya tanpa mabuk-mabukan. Namun seiring waktu, Abu Nawas sadar dan bertobat. Ia bertekad untuk meninggalkan kebiasaan buruknya dan ingin menghabiskan sisa hidupnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Namun sayangnya, meskipun sudah bertobat, masih ada saja orang yang mencelanya, termasuk hakim istana yang membencinya itu. Dan suatu hari saat hendak pergi ke masjid dengan mengendarai keledai kesayangannya, Abu Nawas pun berpapasan dengan hakim istana itu. Dengan sopan, Abu Nawas pun menyapa. "Assalamualaikum Tuan Hakim, senang sekali bisa bertemu dengan Anda di sini." "Waalaikumsalam," jawab sang hakim dengan sinis. Lalu ia pun bertanya, "Mau kemana Abu Nawas?"
Saya hendak pergi ke masjid, Tuan Hakim, jawab Abu Nawas. Melihat perilaku Abu Nawas yang dianggapnya sok alim, sang hakim pun semakin membencinya. Ia pun berkata, "Kalau aku perhatikan, kamu itu tidak apa-apanya dibandingkan dengan keledaimu ini. Keledaimu ini luar biasa, Abu Nawas. Ia memiliki watak suci, bahkan mungkin lebih suci darimu." Abu Nawas pun terkejut mendengar ucapan tersebut. "Apa maksud Tuan? Ini kan hanya seekor keledai biasa, Tuan. Tidak ada yang istimewa darinya. Jadi jangan membandingkan aku dengannya, Tuan." "Oh, tentu saja beda, Abu Nawas. Keledaimu ini lebih suci dan lebih mulia darimu," kata sang hakim. "Apa alasan Tuan mengatakan demikian?" tanya Abu Nawas. Sang hakim pun tersenyum licik. "Mudah saja. Coba berikan saja keledaimu ini pilihan antara seember air dan seember minuman haram. Dia pasti akan memilih air daripada minuman haram. Lain halnya dengan dirimu, kan?" sindir Tuan Hakim. Abu Nawas pun paham maksud sindiran itu, namun ia tetap tenang dan malah menanggapinya dengan candaan. "Maaf Tuan Hakim, Anda salah, Tuan. Tidak ada yang suci tentang itu. Keledai ini hanya menunjukkan bahwa dia itu kurang cerdas kalau misalkan dibandingkan dengan saya, Tuan." Sang hakim pun tersentak. "Maksudmu?" tanyanya dengan wajah yang merah. "Ya, oleh karena itu, aku tidak bisa menjadikannya sebagai hakim istana, Tuan," lanjut Abu Nawas. Mendengar ucapan tersebut, tentu sang hakim langsung tersinggung. Bagaimana tidak, jabatan hakim adalah jabatan yang mulia dan terhormat. Tidak sembarangan orang bisa mendapatkannya. "Jaga ucapanmu, Abu Nawas. Berani sekali kamu menghinaku," bentaknya. Abu Nawas pun tetap tenang. "Saya itu tidak menghina, Tuan. Bukankah seorang hakim itu harus pintar? Tidak mungkin kan orang bodoh bisa menjadi hakim? Apalagi seekor keledai yang jelas-jelas bodoh. Saking bodohnya dia tidak tahu apa itu uang. Jadi dia tidak mungkin bisa korupsi. Dan dia itu juga tidak tahu bagaimana cara menjebak orang atas kejahatan yang tidak dilakukannya. Itu berarti keledai tidak memenuhi syarat untuk menjadi hakim istana, Tuan," jelas Abu Nawas. Perkataan Abu Nawas ini sebenarnya menyindir sang hakim yang pernah terlibat kasus korupsi dan menjebak orang lain atas kejahatan yang tidak pernah mereka lakukan. Namun karena ia adalah kerabat baginda raja, ia pun masih diberi kesempatan menjadi hakim dengan syarat berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Wajah sang hakim yang tadinya penuh dengan amarah kini mendadak pucat. Karena merasa malu, ia pun segera berlalu meninggalkan Abu Nawas tanpa berkata apa-apa. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, seorang wanita datang menemui Abu Nawas dengan wajah penuh dengan kegelisahan. "Tuan Abu, maukah Tuan menolongku?" tanya wanita itu dengan nada memohon. "Masalah apa yang kau alami?" tanya Abu Nawas dengan penasaran. Wanita itu menghela nafas dalam-dalam sebelum menjawabnya. "Aku sedang mengandung, Tuan Abu, tapi aku tidak punya suami, Tuan." Abu Nawas pun mengerutkan keningnya. "Kamu telah berbuat zina?" tanya Abu Nawas. Wanita itu buru-buru menggeleng. "Tidak, Tuan. Demi Allah, tidak, Tuan. Bayi dalam kandunganku ini adalah akibat dari perbuatan keji, Tuan. Aku diperkosa oleh seseorang yang tidak kukenal beberapa bulan lalu, Tuan." Abu Nawas pun terdiam sejenak. "Oh, begitu. Lalu apa yang bisa aku bantu?" tanya Abu Nawas kemudian. "Aku ingin Tuan Abu berpura-pura menjadi suamiku," kata wanita itu.
Aku malu Tuan, jika orang-orang tahu aku punya anak tanpa suami. Mereka pasti akan menganggapku wanita yang tidak baik Tuan. Merasa kasihan, Abu Nawas pun menyanggupi permintaan tersebut. Dan 3 bulan kemudian tersiar kabar bahwa wanita itu telah melahirkan seorang bayi. Ketika orang-orang bertanya siapa ayahnya, wanita itu dengan yakin menyebut nama Abu Nawas. Aku sudah menikah dengannya selama 3 bulan ini, aku si wanita. Kabar ini pun segera menjadi buah bibir. Ada yang mencibir, ada pula yang menghujat. Namun Abu Nawas tetap tenang dan tidak ambil pusing. Hingga pada suatu hari, salah seorang sahabatnya pun memberanikan diri untuk bertanya. "Maaf kawan, aku ingin bertanya kepadamu." "Oh, silakan kawan," jawab Abu Nawas santai. "Apa benar wanita yang melahirkan itu adalah istrimu?" "Ya, benar, dia itu istriku," jawab Abu Nawas tanpa ragu. "Oh, baiklah. Kalau boleh tahu, sudah berapa lama kamu menikah dengannya?" "Ya, kurang lebih 3 bulanan inilah," kata Abu Nawas. Sahabatnya pun mengangguk, lalu mengernyitkan bingung. "Tapi, bukankah biasanya seorang wanita mengandung selama 9 bulan, Abu Nawas?" "Benar," jawab Abu Nawas. "Lalu bagaimana bisa kamu punya anak dalam waktu hanya 3 bulan? Abu Nawas pun tersenyum dan berkata, "Hitungannya sederhana kawan. Sekarang aku bertanya balik kepadamu. Sudah berapa lama aku menikahi wanita itu?" 3 bulan, jawab sahabatnya. "Dan sudah berapa lama wanita itu menikah denganku?" 3 bulan juga, sahabatnya mengulang jawaban yang sama. "Dan setelah kami menikah, sudah berapa lama bayi itu dalam kandungannya?" 3 bulan juga. Nah, kalau dijumlahkan 3 bulan, ditambah 3 bulan dan ditambah 3 bulan, hasilnya 9 bulan. Sesuai dengan hitungan yang kamu kira kan? Jelas Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Sahabatnya terdiam, mulutnya sedikit terbuka. Dan setelah berpikir sejenak, ia pun menggaruk-garuk kepalanya sendiri. Tunggu. Ada yang aneh di sini. Tapi entah kenapa aku merasa hitungan itu benar ya." Abu Nawas pun hanya tersenyum dan berlalu, meninggalkan sahabatnya yang masih bingung dengan logika yang tak masuk akal tetapi terasa masuk akal itu.